إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, maghfirah-Nya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tujuan penciptaan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan tujuan yang besar ini, tujuan yang agung ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian serta rintangan kepada manusia agar terlihat mutiara-mutiara yang indah, mutiara-mutiara yang mempesona, yang membawa keimanan yang begitu suci dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kerajaan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian, menciptakan kebahagiaan dan kesedihan, menciptakan keburukan dan kenikmatan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimanakah cara untuk meraih amalan yang baik, amalan yang mempesona di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan di antaranya adalah pertama, beribadah dan beramal soleh, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang merindukan, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan lihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti, falyamal 'amalan shalihan,
Maka hendaklah dia beramal soleh, mengikhlaskan ketaatan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Adapun yang kedua, beribadah, beramal soleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang telah terampuni dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, bersegera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nundanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim." Bersegeralah kalian dalam beramal soleh sebelum datangnya sebuah fitnah, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Ka qita'il lail muzlim, yang bagaikan potongan malam yang begitu gelap, yang tersembunyi, yang tidak disadari oleh manusia. Yusbihu rajulun mu'minan, yang membuat seseorang di pagi harinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, tiba-tiba di sore hari ini dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau di sore harinya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di pagi harinya dia telah kufur kepadanya. Kenapa? Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, dia menjual keimanannya hanya dikarenakan sedikit kenikmatan yang ada di dunia. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang keempat, beristiqamah dalam beribadah dan beramal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Khairul amal adwamuha wa in qalla." Sebaik-baiknya amal adalah yang kontinuitas, yang terus-menerus walaupun sedikit. Setiap hari berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Setiap hari dia berusaha untuk sholat malam walaupun 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir. Berusaha tiap harinya setengah juz, 1 juz, ditambah lagi terus. Dia istiqomah dalam melaksanakan amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Dan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan hanya untuknya. Dan kemudian dia istiqomah dalam keadaan tersebut, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada diri mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada mereka. Dan kemudian yang terakhir, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan, penuh ketundukan, ketakutan dan rasa harap yang besar atas rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap amalannya dia lakukan dengan penuh kecintaan. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Dia akan merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan selalu terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha untuk melaksanakan tips-tips tersebut, cara-cara tersebut agar kita bisa meraih amal-amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pun juga berusaha untuk membersihkan hati kita, membenarkan amal-amal lahiriah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa dan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang kalian dan juga tidak melihat kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian, melihat kepada niat-niat kalian, wa a'malikum, dan melihat kepada amalan-amalan lahiriah kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعه وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad faza al muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والقاضي الحاجة. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.